kembali pada sistem proporsional tertutup. Dengan demikian, masyarakat akan mencoblos partai bukan calon anggota legislatifnya. Jika partai politik di parlemen pun terbelah, mengapa aturan main sistem pemilu mesti diubah di tengah tahapan berlangsung? Malam hari ini seperti tadi Pak Sugeng katakan biasa-biasa saja dalam rangka silaturahmi. Tertutup itu kan semua ditentukan ketua Ya. partai. Rezimnya oligarki partai politik melanggengkan kekuasaan ketua partai. Kalau mau meletakkan rakyat sebagai pemilih yang berdaulat, mestinya langsung. Juga bisa dilihat di prinsip penyelenggaraan pemilu pasal 3 Undang-Undang 7, yaitu prinsip keterbukaan. Kalau tertutup sudah pasti melanggar prinsip penyelenggaraan ini, yang kemudian bagi saya juga bisa disesuaikan dengan pasal 28 Bab Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang katanya berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dalam arti luas termasuk di DPR. Dengan kemudian melakukan tertutup, itu menutup kesempatan setiap orang untuk berpartisipasi yang sama. PDIP mendukung sistem proporsional tertutup yang digunakan dalam pemilihan umum. Fraksi PDIP juga menghargai 8 fraksi di DPR yang sudah menyatakan menolak sistem proporsional tertutup untuk pemilu 2024. Kita ini berada di persimpangan, jadi setiap detik berharga, setiap menit berharga, setiap hari berharga. Di Indonesia ini ada dua kelompok yang sudah menentukan pilihan karena Allah hanya memberikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Menko Airlangga ikut bukber di Partai Nasdem, langgar larangan Jokowi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN menggelar buka bersama atau bukber. Namun aturan itu sepertinya dilarang oleh salah satu pembantu Jokowi sendiri di dalam Kabinet Indonesia Maju. Adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak mengindahkan aturan tersebut. Airlangga ke depan ikut hadir di acara bukber yang diadakan DPP Partai Nasdem Jakarta Pusat Sabtu 25 Maret 2023 malam. Airlangga memang hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Selain Airlangga, bukber tersebut dihadiri Wakil Presiden periode 2004 sampai 2009 dan 2014 sampai 2019 Muhammad Yusuf Kala, Baca Pres Anies Rashid Baswedan, Ketua DPP Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dan petinggi partai lain. Namun dari semua yang hadir hanya Airlangga yang memiliki jabatan penting di eksekutif. Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi kita tunggu tanggal mainnya, ujar Airlangga di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta Sabtu malam waktu Indonesia Barat. 2 dari 3 partai politik di KIB diketahui datang dalam acara buka puasa bersama yang digelar Partai Nasdem. Airlangga dan Wakil Ketua Umum P3 Rusli Effendi datang dalam acara tersebut. Ini salah satu bentuk keterbukaan dan kehangatan Pak Surya dengan Ketua Umum Partai Golkar. Dan antara kami tidak merasa ada dekat. Walaupun partainya sudah berbeda, persahabatan terus berjalan, ujar Airlangga. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah akan ditiadakan. Ketiga Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Demikian disampaikan agar saudara mematuhi arahan Presiden, dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. Demikian kutip dari surat tersebut. Ini adalah ayat
yang harus selalu diingat dalam keyakinan saya agama Islam. Semua ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha. Wahai Allah pemilik kekuasaan, berikanlah kekuasaan kepada yang Kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah juga akan cabut kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. PDI Perjuangan itu 50 tahun dan kami sudah pernah mengalami semua pemilu dan kami menang pun. Bahkan di dalam sistem yang sekarang pun. Ini bukan persoalan takut, bukan. Tapi kan pernah kalah, Bang. Ya pernah kalah, pernah menang dan menang kembali gitu, dan kemungkinan untuk menang juga besar gitu. Sehingga masalahnya itu bukan masalah soal takutnya. Bagi saya ada ketakutan partai besar untuk bertarung berimbang dengan partai menengah dan baru dalam merebut hati publik. Karena selama ini kalau kemudian ditentukan oleh ketua partai, rakyat bingung tuh. Yang mana yang dipilih akhirnya partai besar mayoritas yang akhirnya kembali dipilih. Beda sekarang, rakyat bisa menentukan pilihan siapa orangnya, apa baktinya di dapil, dan apa perannya bagi mereka. Bukan yang menentukan adalah itu. Oke, ada ketakutan dari partai besar bersaing dengan partai menengah. Ya gimana Makanya kemudian berusaha untuk mengubah sistem pemilunya. Kalau nggak gampang, nggak usah diubah aja. Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi kita tunggu tanggal mainnya. Ujar Airlangga di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu malam, waktu Indonesia Barat. 2 dari 3 partai politik di KIB diketahui datang dalam acara buka puasa bersama yang digelar Partai Nasdem. Airlangga dan Wakil Ketua Umum P3 Rusli Effendi datang dalam acara tersebut. Ini salah satu bentuk keterbukaan dan kehangatan Pak Surya dengan Ketua Umum Partai Golkar. Dan antara kami tidak merasa ada dekat. Walaupun partainya sudah berbeda, persahabatan terus berjalan, ujar Airlangga. Kedua, sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah akan ditiadakan. Ketiga Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Demikian disampaikan agar saudara mematuhi arahan Presiden, dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing. Demikian kutip dari surat tersebut.